Baiklah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lisa, silakan pimpin doanya, Nak. Ya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu tema apa yang akan kita pelajari. Nah, hari ini kita mempelajari tema sehat itu penting. Nah, Ibu akan menyampaikan kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama itu kita akan mengamati dulu. Yang kedua kita menanya. Yang ketiga kita mengeksplorasi. Yang keempat mengkomunikasi dan lalu kita menyimpulkan. Oke, anak-anak? Ya Bu. Oke, selanjutnya di sini kita pelajaran bahasa Indonesia. Buka bukunya. Bahasa Indonesia. Baiklah, sudah buka bukunya anak-anak? Sudah Bu. Oke, di sini selanjutnya Ibu mau kalian membacakan pantun yang ada di buku pelajaran kalian itu. Coba siapa yang mau bacanya? Ayo tunjuk tangan. Bisa Bu. Siapa yang berani? Oke, bisa. Bacakan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Pinter. Nah, itu kan tadi Lisa udah bacain tuh pantun itu yang ada di buku pelajaran. Ibu mau nanya nih, setelah Lisa membaca pantun tadi, apa sih isi dari pantun yang Lisa baca tadi? Kalau boleh tahu? Jadi isinya itu kalau kita ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi agar Tetap menjalin menjadi tali silaturahmi. Benar. Jadi kita nggak boleh putus tali silaturahmi ke siapapun. Saat kita ada waktu, ada umur panjang, kita harus bertemu, harus bertegur sapa. Oke? Oke Bu. Nah, selanjutnya di situ kan ada di halaman 14 itu mengenai pantun kan. Itu ada apa sih pengertian dari pantun, jenis-jenis pantun dan ciri-ciri pantun. Ibu akan jelasin dulu pengertian dari pantun itu apa, ciri-ciri pantun apa, dan jenis-jenis pantun itu apa. Nah, di sini Ibu mau jelasin dulu pengertian dari pantun. Oke anak-anak, pantun itu adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara ini. Nah, kata pantun itu berasal dari kata pantuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Nah, pantun itu memiliki nama lain dalam bahasa-bahasa daerah masing-masing. Dalam bahasa Jawa itu, pantun dikenal dengan parikan. Dalam bahasa Sunda pantun disebut dengan paparikan. Dan pantun dalam bahasa Batak itu dikenal dengan umpasa. Sampai sini paham anak-anak? Paham Bu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu ada dua, yaitu pantun memiliki 4 baris dan pantun bersajak ABAB. Nah, sedangkan jenis pantun itu sendiri ada jenis pantun anak, pantun nasihat, pantun jenaka, dan pantun agama. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham Bu. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu udah jelasin pengertian, jenis-jenis dan ciri-ciri pantun. Nah, selanjutnya di sini coba ulangin lagi apa yang udah Ibu jelasin tadi. Siapa yang mau menyebutkan pengertian dari pantun? Oke, Ayu. Pengertian pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Pinter. Selanjutnya apa sih ciri-ciri pantun? Lisa. Pantun memiliki 4 baris. Pantun bersajak ABAB. Ya. Kemudian jenis-jenis pantun. Ada pantun anak-anak, ada pantun agama, dan ada pantun jenaka serta nasihat. Oke, baiklah. Nah, tadi kan itu udah kalian sebutin dan udah Ibu jelasin pengertian dari pantun, jenis-jenis pantun, dan ciri-ciri pantun. Coba kalian kerjakan pengertian jenis dan ciri pantun di buku latihan kalian. Nanti setelah kalian tuliskan, nanti kumpulkan ke Ibu ya.
Oke, sudah dikerjakan anak-anak? Sudah Bu. Oke, sudah jelas kan? Sudah paham kan apa sih pengertian dari pantun, unsur-unsur pantun dan jenis-jenis pantun tadi? Sudah Bu. Oke, sudah paham kan mengenai pantun? Sekarang di sini kita buka halaman 1, itu ada tentang peredaran darahku. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Ini bukunya yang kemarin kan, tugasnya Ibu kembalikan. Nah, selanjutnya di sini, baiklah, buka di halaman 2 itu ada gambar apa di situ? Organ peredaran darah manusia. Nah, coba kalian amati gambar yang di buku kalian masing-masing. Dan setelah kalian mengamati, Ibu mau tayangin video mengenai organ peredaran darah manusia. Ini video jelasnya, silakan kalian saksikan, silakan kalian tonton ya. Media pembelajaran Sistem Peredaran Darah Manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km? Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia.
Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Tonton video yang udah kita lihat tadi. Udah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau kalian menjelaskan apa saja sih organ dari peredaran darah manusia. Ada yang mau menjelasin? Bisa? Yang mana ya, Bu? Itu yang di atas itu yang kalian amati tadi, yang ini. Ya, Ya, jadi organ peredaran darah manusia itu ada beberapa bagian, di antaranya kapiler paru-paru, peredaran darah kecil, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan peredaran darah besar serta kapiler. Nah, pinter Lisa. Tadi kan Lisa ada menyebutkan peredaran darah besar di organ peredaran darah manusia. Nah, Ibu mau jelasin dulu sistem peredaran darah besar. Nah, dengerin ya. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri sini ke jantung, ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru melalui arteri besar atau ortoa. Nah, sedangkan peredaran darah kecil itu adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari bilik kanan sini menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sampai di sini ngerti apa perbedaan dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar, anak-anak? Ngerti ya? Oke, di sini di halaman 3, coba buka anak-anak, di halaman 3 ada gambar jantung manusia tuh. Coba kalian amati gambar jantung manusia di buku kalian masing-masing. Kalian lihat tuh apa aja sih bagian dari jantung manusia itu. Nah, sudah kalian amati kan? Ya, Bu. Nah, sekarang coba Ibu mau kalian sebutin apa sih bagian-bagian dari jantung. Tadi kan Lisa udah, sekarang ayo, oke, sebutin bagian dari jantung manusia ada apa aja sih? Ada arteri pulmonalis, Ya. serambi kiri, katup mitral, katup aorta. Apa nih katup? Aorta. Ya. Bilik kiri, arteri koroner, otot kapiler, bilik kanan, pembuluh darah balik kava bawah, serambi kanan, katup tricuspid, katup pulmoner, pembuluh darah balik kava atas, aorta. Pinter. Nah, sekarang udah tahu kan bagian dari jantung itu apa? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau jelasin apa sih jantung itu? Jadi, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Nah, jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri kita. Ukuran jantung itu kira-kira seperti kepala tangan pemilik kita masing-masing tuh. Itu ukuran dari jantung kita. Nah, jantung itu tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang biasanya disebut dengan miokardium.
Nah, jantung itu terdiri dari 4 ruang yang tadi disebutin. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sampai di sini paham anak-anak? Oke. Nah, setelah kalian sudah memahami pengertian dari peredaran darah manusia tadi dan jantung, coba kalian cari lagi yang pengertian lebih luas deh, pengertian lebih luas mengenai peredaran darah manusia dan jantung. Kalian tulis di buku latihan kalian, nanti dikumpulkan sama ibu ya. Ibu tunggu sampai 10 menit ya anak-anak. Iya Bu. Nah, seperti biasa kalian mencari, ibu mau memberikan sumber biar kalian enggak repot-repot cari. Ini sumber bukunya, semuanya ada di sini mengenai jantung dan peredaran darah manusia. Kalian cari, kalian tulis di buku latihan kalian ya. Udah dikerjain mengenai ini organ peredaran darah manusia dan jantung tadi anak-anak? Sudah ya. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah pelajari tentang jantung tuh. Nah, jantung itu kan berhubungan dengan denyut nadi. Nah, denyut nadi. Coba ibu mau kalian rasain denyut nadi kalian di tangan sebelah kiri kalian di sini. Ikutin ibu tuh di sini. Tempelkan dua jari kalian. Kalian rasain selama berapa menit, coba lihat ada nggak denyut nadi kalian? Ada dong denyut nadinya, coba Ya, rasain. Udah terasa belum? Coba rasain selama 15 detik. Rasain ada nggak? Ada Bu. Ada, udah terasa? Nah, sekarang ibu mau jelasin tuh, denyut nadi itu adalah beberapa kali arteri atau pembuluh darah bersih, mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon kita terhadap detak jantung tadi. Ya, Ngerti anak-anak? Coba ulangi, apa sih tadi denyut nadi itu? Jadi denyut nadi adalah beberapa kali arteri atau pembuluh darah bersih yang mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Pinter. Sampai sini sudah paham? Paham ya? Paham Bu? Nah, halaman 4 itu coba kalian buka, kan itu ada kolom. Kalian, tadi kan kita belajar tentang organ peredaran darah manusia, jantung. Nah, coba kalian gambar organ peredaran darah manusia dan gambar jantung di kolom itu ya. Gambar. Sudah selesai gambarnya anak-anak? Sudah Bu. Oke, boleh ibu ambil ya. Wah, gambaran bisa bagus. Ya, bagus nih. Oke, udah bisa semua ya. Nah, sampai di sini udah paham kan apa saja tadi yang kita pelajari tentang bahasa Indonesia dan IPA? Tadi bahasa Indonesia kita belajar tentang Pantun. pantun. Coba diulang tadi, apa pengertian pantun? Merupakan jenis puisi lama. Puisi lama, pinter. Apa tadi ciri-ciri pantun? Pinter, memiliki satiran dan isi. Terus tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Jenis-jenis pantun tadi ada pantun nasihat, ada pantun apa lagi? Pantun jenaka. Agama, teka-teki, dan pantun anak. Pinter. Selanjutnya tadi kita belajar apa sih tentang IPA tadi, mata pelajaran IPA? Belajar tentang organ peredaran darah manusia. Ada organ peredaran darah besar dan ada organ peredaran darah kecil. Dan jantung. Pinter. Nah, tadi kan kita belajar tentang denyut nadi. Apa sih pengertian dari denyut nadi itu? Denyut nadi adalah Denyut nadi adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap jantung. Pinter. Nah, coba deh ibu mau tanya Lisa, apa sih pengertian dari jantung tadi? Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, pinter. Jadi di sini sudah paham belum apa itu pantun, apa itu organ peredaran manusia dan jantung tadi? Paham Bu? Paham
Oke, di sini nah Ibu mau menilai dulu hasil kerja kalian. Ibu akan menilai dulu hasil kerja kalian, Ibu koreksi. Oke, setelah selesai, mungkin ini saja pelajaran kita untuk pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Bisa silakan bimbing doanya. Baik Bu. Baiklah teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu